Ni berita dari seberang. Ni tuan-tuan Menteri Indonesia. Dia cakap penjenayah tak boleh ditembak mati mereka perlu ditangkap hidup-hidup. Aisyah tuh susah cari orang yang betul-betul susah. Terus marah tapi fakta tapi nggak bisa karena ya gue cuma ngakak doang dan itu. Malaysia negara maju, tapi kok nggak pakai dolar? Warga desa di Indonesia juga nggak pakai dolar, tapi Seorang lelaki yang juga anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jember Indonesia mengaku bermain permainan video Clash of Clans ketika mesyuarat kerana sedang memberi makan lembu dalam permainan tersebut. Rakyat kita tidak bermimpi untuk mengalami kehidupan kaya raya, tapi mereka bermimpi untuk bisa hidup dengan layak. Hai, welcome back to my YouTube channel with me, Sari Ting Ting. Hai semuanya, apa kabar kalian? Semoga senantiasa dimanapun kalian berada ya, dipermudahkan segala urusannya. Oke, nah di sini sekarang politik Indonesia juga ya sampai viral lah apa-apa saja yang terjadi di negara Indonesia sampai ke Malaysia bahkan keluar negara lain ya. Ini juga ada pidato-pidato daripada presiden juga viral dan ada juga menyut terkait dengan Malaysia ya. Sampai ini ada seorang Datuk Alif Sufikri membuat satu komentar di dalam TikTok yang ditulisnya, saya rasa kesian sangat dengan apa yang Presiden Indonesia cakapkan. Kesian dekat rakyat lah apa yang terjadi, besar impactnya. Oke, nah memang sekarang tak tahu saya ya, banyak sekali beredar juga video-video Bapak Presiden itu pidato kadang blunder ya. Banyak juga menciut tentang negara lain, membandingkan dengan Malaysia terutamanya. Ada banyak dah Sari reaction kan. Oke, nanti kita akan tonton bagaimana beritanya. Tapi di sini ada berita terbaru yang Sari dapatkan kan. Penjenayah tak boleh ditembak mati, perlu ditangkap hidup-hidup. Ini daripada kenyataan Menteri Indonesia. Ini bukan hanya pemimpin, menteri-menterinya pun agak lain ya. Oke, kita tonton dulu. Baca ni. Ni berita dari seberang. Ni tuan-tuan Menteri Indonesia. Dia cakap penjenayah tak boleh ditembak mati mereka perlu ditangkap hidup-hidup. So kalau polis nampak mana-mana penjenayah yang memberikan ancaman, jangan bunuh, jangan tembak. Kita tangkap dia. Berbahaya? Yelah tuan-tuan, kenalah ada peri kemanusiaan sikit kan. Nasib penjenayah kot, kena bela. Benda ni tuan-tuan, yelah common sense kan. Sebenarnya kenyataan ni dibuat selepas isu polis dekat Lampung tu, dia mengarahkan penyamun ditembak. So menteri ni mempertahankan penyamun tu. Dia cakap jangan tembak, tak boleh. Ini macam melanggar hak asasi manusia kan. Penjenayah patut dibela. Dan even kalau penjenayah tu keluarkan pistol sekalipun, kena bincang. Jangan tembak dulu, bincang dulu. Yelah, walaupun dia ancaman kepada polis, tapi janganlah polis keluarkan tembakan dulu. Bincang dulu, negotiate. Paling penting penjenayah tak boleh ditembak. Mereka perlu ditangkap hidup-hidup dan dibicarakan. Baru adil tuan-tuan. Ni bukan saya cakap, dia cakap. Dia cakap. Ni. So, nak tanya, orang-orang Indonesia setuju tak dengan kenyataan menteri ni? Kena setuju pak. Manggak mana tak boleh setuju dong. Ya, kriminal penjenayah harus dijaga. Menteri Hampigai bilang Indonesia aman. Saya naik motor sendiri, nggak ada yang ganggu. Kalau sampai bapak ada yang ganggu, itu artinya begal bukan begal. Pak, begalnya takut begal bapak karena dikira temennya pak. Aduh, lawak-lawak dia nih. Maaf pak, bercanda ya. Berani ya dia. Pak, lebih serem bapak daripada begalnya. Minder tuh begal, mau sih. Aduh, serem nih, takut. Oke teman-teman, nah itu ya
pernyataan salah satu daripada Menteri Indonesia, penjenayah tak boleh ditembak mati ya. Polis pun tak boleh acungkan senjata kepada si penjenayah itu. Kalaupun penjenayah itu mau tembak kita, ya kita kena bincang, kita kena bercakap. Sebelum bincang dia sudah door dulu Pak, sudah door. Mati dia bangun balik bincang gitu ya. Wow. Oke, nah di sini penjenayah katanya jangan diapa-apai, boleh dicakap bincang. Karena mereka punya juga hak untuk hidup, jangan ditembak. Kalau misalnya dia nyerang kita dulu pun jangan ditembak. Aduh, gimana ceritanya macam itu Pak kan? Oke, nah menurut kalian setuju atau tidak setuju dengan pernyataan ini ya? Ini adalah salah satu menteri hak asasi manusia ya. Aduh, ginilah menteri, ada lagi menteri ke anggota DPR main game ya. Macam-macam lah, sampai Pak Presiden pun agak lain juga akhir-akhir ini. Kita tonton lagi. Rakyat kita tidak bermimpi untuk mengalami kehidupan kaya raya, tapi mereka bermimpi untuk bisa hidup dengan layak, dengan baik. Mereka bermimpi bisa makan dengan baik tiap hari, bisa memberi susu untuk anak-anaknya. Mereka bermimpi bisa punya rumah yang layak. Mereka bermimpi bisa melihat anaknya berangkat sekolah dengan sehat. Mereka bermimpi bahwa Siapa tak mau kaya ya? bisa dapat pekerjaan yang baik dengan pendapatan yang cukup. Itu adalah mimpi dan harapan rakyat kita. Malaysia negara maju, tapi kok nggak pakai dolar? Warga desa di Indonesia juga nggak pakai dolar, tapi mereka juga kena dampaknya kalau rupiah terus melemah. Mulai dari makanan sehari-hari yang orang mungkin nggak sadar, contohnya kayak tempe dan tahu. Karena sebagian kedelai masih impor dari negara lain dan bayarnya juga pakai dolar. Jadi waktu rupiah terus menurun, harga tempe dan tahu juga ikut naik. Atau bisa aja porsinya diperkecil secara diam-diam. BBM juga sama, kalau rupiah terus melemah, biaya impor energi juga makin mahal. Dan waktu BBM naik, ongkos juga ikut naik. Harga barang yang lain juga bakal ikut naik. Bahkan obat-obatan juga kena dampaknya karena banyak bahan baku yang masih diimpor. Jadi nggak heran kalau harga obat jadi makin mahal. Dan untuk barang elektronik juga sama, mulai dari HP, laptop, dan chip. Mungkin harganya bakal jauh lebih mahal nanti. Dan yang paling menyeramkan, banyak investor asing yang mulai keluar. Perusahaan mulai tahan ekspansi, lowongan kerja mulai berkurang, dan ancaman PHK mulai muncul. Dan ini yang paling bahaya, karena banyak orang yang ngerasa hidupnya masih normal. Padahal yang bisa mereka beli terus berkurang setiap tahunnya. Rupiah melemah itu bukan soal kurs, tapi soal kualitas hidup. Karena yang turun bukan cuma mata uang, tapi juga kemampuan masyarakat untuk bertahan hidup. Kalau menurut kamu, kita bisa nggak keluar dari situasi ini? Tulis pendapat kamu di komen ya. Pak, itu bukan mimpi yang Bapak sebutkan itu, tapi suatu kebutuhan ya yang diperlukan. Itu bukan mimpi, Pak. Yang namanya mimpi itu sesuatu yang susah digapai. Contohnya, mimpi kepengen jadi presiden, ya kan? Tiba-tiba jadi presiden gitu. Itu namanya mimpi yang terwujudkan ya. Seperti mimpi Bapak yang terwujudkan, seperti itu juga mimpi orang Indonesia memilih pemimpin ya. Kepengen apa? Kita orang ini kepengen dapat kehidupan yang layak. Ya. Bukan untuk kaya emang. Diri kita mah kalau mau kaya memang cari duit sendiri ya. Tapi maksudnya negara kita ya. Jalannya semua dibagusin oleh pemimpin ya. Semua tempat rekreasi untuk warga lokal itu dikasih kemudahan ya. Jangan disuruh bayar. Terus itu Pak ya, gunakan uang yang ada untuk menciptakan tempat-tempat rakyat Bapak nih healing supaya nggak stres semua Pak ya. Benar apa Bapak bilang ya? Kita mah nggak perlu jadi orang kaya. Tapi kita nggak jadi orang kaya aja susah Pak ya sekarang ini. Mau ke laut, udah dibisnisin semua pinggir laut itu Pak ya. Kemarin saya pergi ke satu pantai ini yang tidak bisa saya sebutkan namanya ya Pak. Untuk kode etik katanya ya Pak ya. Itu masuknya jalannya rusak Pak, rusak parah jalannya ya. Aisar Khalid ungkap alasan buat konten di Indonesia. Kalau di Malaysia tuh susah cari orang yang betul-betul susah. Terus kalau di Indonesia banyak orang susah karena masyarakatnya tuh ramai. Di Malaysia tuh nggak ada tuh gerobak-gerobak. Contohnya ya, kalau di Malaysia kalau lu kasih uang 100.000 ya udah mereka jawab
terima kasih. Tapi kalau di Indonesia, sampai sujud-sujud, bukan terima kasih doang, sujud-sujud. Gue sebagai warga Indonesia tuh pengen marah tapi fakta, tapi gak bisa karena ya gue cuma ngakak doang dan itu lucu dan dia jawab dengan tulus dan jujur. Gimana nih buat warga Indonesia? Yuk kita diskusi di kolom komentar. Oke, nah itu tadi pernyataan daripada Bapak Prabowo ya, rakyat kita tidak bermimpi kaya raya tapi hidup layak ya. Siapa yang tak mau kaya raya ya? Kaya raya ya. Aduh, kadang pelik-pelik juga pernyataan pidato daripada Bapak Presiden kami nih ya. Weh, kadang malu juga. Sekarang ini saya tengokkan rakyat Indonesia makin susah. Sudah susah, makin susah lagi dengan apanya, barang-barang semuanya mahal. Ya, sekarang rupiah pun tengah melemah, ekonomi pun sedang tak stabil Indonesia. Lagi banyak cakap juga Bapak ini. Saya pun pening lah terkadang ya, banyak sekali kata-kata yang keluar tapi macam pembuktiannya itu tak ada sampai kepada rakyat. Betul tadi kata Dato' Alif Sufikri kan, kasihannya bukan apa, kasihannya rakyat ya. Ya, terimalah kita jadi rakyat Indonesia. Oke, kita tahu. Seorang lelaki yang juga anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jember Indonesia mengaku bermain permainan video Clash of Clans ketika mesyuarat kerana sedang memberi makan lembu dalam permainan tersebut. Perbuatannya menjadi tular dan menerima kecaman orang ramai. Lelaki tersebut kemudian mengakui kesilapannya dan memohon maaf secara terbuka serta menganggap insiden itu sebagai pengajaran hidup. Dia juga bersedia menerima Pengajaran hukuman hidup. dan berharap perkara sama tidak berulang lagi. Bang, bahas pejabat yang mukanya mirip Pangeran Zuko. Masa rapat sambil ngerokok dan main game? Menarik nih. Bentar. Pangeran Zuko yang temennya Avatar Eng. Coba kita bandingin pejabatnya yang ini, Pangeran Zuko yang ini. Mirip dari mana, kocak? Tapi memang sama-sama ada bekas lukanya sih. Kita baca. Rapat bahas stunting. Oknum DPRD Jember asik main game sambil ngerokok. Saya pas baca ini, bingung. Masa rapat bisa sambil main game sama ngerokok? Apakah rapatnya di warkop bukan nih? Ternyata ini kejadiannya di gedung DPRD Kabupaten Jember. Ada anggota DPRD termuda di situ. Waktu dilantik umurnya baru 25 tahun, udah jadi pejabat. Kebetulan dia adalah anaknya anggota DPR RI yang pernah viral juga. Waktu itu bapaknya ini ketiduran pas lagi rapat pelantikan. Anaknya rapat sambil ngerokok dan main game. Bapaknya rapat sambil tidur. Nih rapat tapi kumpul keluarga. Nah ini viral banget. Bahkan ada media yang nulis begini, digaji puluhan juta dari uang rakyat, tapi malah begini saat rapat. Makanya beliau minta maaf. Beritanya yang ini, video minta maafnya gini. Dia juga klarifikasi dengan bilang, saya hilaf, saya manusia biasa. Oke, minta maaf, tapi ada sanksinya nggak? Kita baca. Gerindra tegur keras anggota DPRD Jember Syari yang merokok dan main game saat rapat. Tegur keras nih maksudnya apa? Kita baca lagi. Gerindra ancam akan pecat anggota DPRD Jember jika merokok dan main game lagi. Berarti untuk sekarang belum dipecat, cuma dapat teguran terakhir. Semua detailnya bisa kamu baca di postingan dan artikel-artikel ini. Netizen komen, ya kayak gini orang yang dicarikan kerja sama bapaknya. Kalau menurut kamu gimana? Saya udah denger pendapat kamu. Kami kepingin kalau memang kita berakar dari evidence yang sama kaitannya dengan angka, maka angka ini harus punya makna atau kita harus bertanggungjawabkan angka ini. Karena apa? Nanti jangan sampai kemudian ketika ada survei ini selalu konsumsi politik, ya. Jadi jangan sampai kemudian kita mengatakan berhasil, tapi orang pusat mengatakan atau dengan surveinya itu modal tinggi lagi, karena ini berimplikasi pada anggaran nantinya. Kita sudah remuk stunting beberapa kali mulai tahun di pemerintahan sebelumnya sama remuk stunting, tapi tidak pernah kemudian sampai sedrastis ini. Makanya harapan kami ini betul-betul nanti kalau Kira-kira begitulah tadi ya, main game, sarapan. Nah, siap merokok lagi, hisap rokok tahu. Aduh, dalam rapat itu ruangan tertutup pun dalam bangunan dia sanggup merokok. Nah, itulah salah satu hal yang tak baik daripada Indonesia ya. Ramai orang Indonesia yang macam itu, merokok tak kira tempat ya. Itulah kenapa ramai orang Indonesia datang ke Malaysia ini terkejut dia orang. Oh, di Malaysia tak boleh
merokok sembarangan tempat. Jangankan di sembarangan tempat, di kedai makan yang biasanya kalau orang ya Sari tengok kalau lepas makan dia akan merokok kan. Di situ pun tak boleh. Harus pergi dulu ke sana jauh sedikit daripada restoran itu baru kalian boleh merokok. Tapi inilah contoh-contoh pemimpin ya yang mungkin mereka itu tak betul-betul daripada hati untuk bekerja dengan rakyat. Nah, contoh-contoh pemimpin yang mungkin tak tahulah saya cakap ya, kalian jawab sendiri. Oke, nah banyak lagi yang macam ini saya tengok, tak tahulah ya mau di mana di bawah negara kita ini. Rakyat sekarang pun tengah sangat-sangat menderita. Mereka mengharapkan pemerintah kita ini boleh membangun ekonomi, tapi dengan kenyataannya ya beginilah orang-orang yang memimpin di atasan ya, sangat disayangkan ya. Seharusnya Bapak Prabowo juga tengok para jajaran-jajarannya di bawah-bawah pemerintahannya. Orang-orang yang macam ini seharusnya dibuang ya, apalagi yang terlebih-lebih dia main game dan juga berokok. Itu lagi sangat tak boleh sangat tak diperbolehkan ya. Sebab kan kalian tahu hukumannya apa? Hukumannya hanya minta maaf. Just minta maaf saja, dibuat teguran, tak ada apa-apa sanksi, dia dicopot jabatan atau dipecat, tak ada tahu. Hanya just buat permohonan maaf gitu saja. Oke teman-teman, hari ini Sari kurang enak badan ya, sesema lagi, agak sedikit batuk juga. Doakan cepat sembuh supaya suaranya boleh clear balik. Terima kasih ya, maaf kalau ada kurang-kurangnya di video kali ini. So doakan Sari cepat sembuh ya, supaya kita lebih semangat lagi buat konten-konten yang akan datang. So see you on my next video with me, Sari Tik Tik. Bye. Thanks for watching. If you enjoy playing with us, be sure to subscribe to our channel.